cukup tanah ulayat di Sumatera Barat itu diregister dalam bentuk data fisik dan data yuridis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat wacana khusus di Sumatera Barat. Ada keinginan dari beberapa orang tokoh masyarakat yang berusaha menyelesaikan problem tanah ulayat di Sumatera Barat dan kemudian menawarkan sertifikasi tanah ulayat. Maka sebenarnya ini yang perlu kita pikirkan, karena ada plus minus dari sertifikasi tanah ulayat ini. Ya, kenapa? Karena apakah kemudian dengan sertifikasi itu tuntas persoalan tanah ulayat? Belum tentu. Maka yang MUI Sumbar dalam rekomendasinya itu sudah mengatakan, dan termasuk saya berpendapat sebagai Ketua Komisi Hukum MUI Sumbar, sertifikasi tanah ulayat, apalagi dengan sertifikat HPL, hak pengelolaan lahan, itu adalah kesalah kaprah. Yang harus dilakukan adalah register atau registrasi tanah ulayat. Kenapa perlu diregister? Biar ada data fisik, data pemiliknya, tanpa perlu ada sertifikasi. Karena undang-undang dan kemudian regulasi, yaitu tentang kejelasan tentang kepemilikan tanah. Kenapa sertifikasi itu kemudian kita tolak? Kalau sertifikasi itu ditolak, banyak persoalan yang akan muncul di belakang. Dan ini berbahaya terhadap keberadaan tanah ulayat di Sumatera Barat. Termasuk kemudian bisa gampang dia dijual ke depan. Kemudian juga akan ada orang-orang yang nakal terhadap tanah ulayat. Maka MUI Sumbar dan juga saya, cukuplah tanah ulayat itu disertifikasi, diregister saja. Diambil datanya, kemudian diregistrasi dalam buku tanah di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Maka kemudian setelah mereka diregister, maka mereka sudah punya data yuridis tentang tanah itu berada di mana, pemiliknya siapa, dan luasnya berapa. Jadi dia cukup diukur, dibuat peta bidang, dan diregister. Maka cukuplah dengan registrasi tanah ulayat. Ini akan ada perbedaan pendapat yang tajam. Kenapa? Karena ketika disertifikat, maka akan panjang. Ya, akan ada muncul problem-problem, termasuk tanah itu akan lebih gampang dijual. Termasuk juga apalagi kalau HPL, hak pengelolaan lahan. Walaupun di undang-undang di PP dikatakan tanah pengelolaan lahan itu HPL tidak bisa digadaikan menjadi jaminan hutang, tetapi di permennya diatur dia bisa bekerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga kemudian bisa menjaminkan kerjasama ini yang nanti dapat dari HGU atau HGB, HGB-nya itu dijadikan apa? Ini muncul problem ke depan. Janganlah kemudian alasan karena kesulitan investasi di Sumatera Barat, karena problem tanah ulayat, maka menjadi dasar pembenar untuk mensertifikasinya. Ini menurut saya perlu kita rundingkan, kita pikirkan ramai-ramai bersama. Tapi saya berketetapan hati sebagai seorang akademisi dan juga sebagai Ketua Komisi Hukum MUI Sumbar yang sudah mengeluarkan, MUI Sumbar sudah mengeluarkan rekomendasi dan sarannya ke pemerintah, cukup tanah ulayat di Sumatera Barat itu diregister dalam bentuk data fisik dan data yuridis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.